Namaste Meredos, welcome to Thai Apps Belajar di India Channel. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya buat info-info menarik tentang India. Namaste Meredos. Suka penasaran gak sih gimana kehidupan orang luar Indonesia? Nah, hari ini Sita mau wawancara orang India tentang hal-hal yang bikin kita semua penasaran. Nah, pertanyaan ini Sita ambil dari Google yang paling banyak di search di Google. Penasaran gak sih apa aja pertanyaannya? Yuk kita bahas. Salam semua balik teman-teman. Mungkin teman-teman udah lihat yang video sebelumnya. Waktu itu saya kan udah kunjungan ke 17 provinsi, tapi sekarang saya udah kunjungan ke 26 provinsi teman-teman. Jadi dari 17 saya ada tambahan provinsi teman-teman adalah Kalimantan, udah juga ke Sulawesi, dan juga ke NTT, ke Kupang teman-teman. Pengalamannya luar biasa teman-teman. Oke, teman-teman, India apakah negara yang maju? Dan mungkin banyak teman-teman belum tahu, tapi saya mau disampaikan beberapa hal teman-teman. Sekarang, teman-teman, India adalah negara ekonomi nomor 5 di dunia. Udah terlewat Inggris teman-teman. Dengan foreign exchange reserves hampir 600 miliar dollars. Yang kedua, teman-teman, di International Monetary Fund atau kita katakan IMF, katakan di tahun 2023, tahun ini, Indian economy dikontribusi 15% growth atau berkembang untuk di seluruh dunia. Dan juga untuk tahun 2024, Indian economy pasti berkembang dengan 5,9%. Dan juga teman-teman pasti kita udah tahu sekarang, India juga sekarang udah adalah the world's second largest manufacturer of handphones, udah termasuk Samsung dan juga iPhone. Jadi teman-teman, ya mungkin dengan informasi yang ini saya sampaikan, ya mungkin teman-teman bisa dibayangin apakah India negara maju atau India negara yang belum maju. Ya, menurut saya dengan informasi yang ini udah maju teman-teman. Dan juga teman-teman ingin mau sampaikan ada report dari World Report katakan India di tahun 2030 ekonomi India udah nomor 3 di dunia teman-teman. Oke, teman-teman ingin mau sampaikan tentang apakah India negara kotor. Teman-teman harus mau disampaikan India adalah negara luas. Kalau kita lihat dari utara sampai selatan itu 3.214 km. Dan juga dari timur sampai barat teman-teman itu 2.933 km. Jadi itu kan luas sekali. Jadi itu kan sama seperti Indonesia negara luas dengan penduduk 1,4 miliar orang. Memang ada beberapa tempat teman-teman yang itu kan indah sekali teman-teman di India. Seperti Gulmarg, ada Jaipur, ada Bangalore, dan ada banyak tempat seperti itu. Tapi juga teman-teman memang ada beberapa tempat juga memang kotor. Dan itu wajar teman-teman. Kalau negara seluasnya di India, kalau ada beberapa tempat yang kotor, ya mungkin bisa. Maaf teman-teman, mau izin share juga. Saya sekarang udah kunjungan ke 26 provinsi di Indonesia. Ada juga teman-teman yang beberapa tempat, maaf ya teman-teman, tapi ada beberapa tempat di Indonesia juga ada yang kotor. Tapi apakah karena yang beberapa tempat yang kotor kita bilangin Indonesia yang kotor? Gak mungkin teman-teman. Indonesia adalah yang negara yang indah sekali. It's beautiful place. Itu kan indah. Sama teman-teman di India juga ada beberapa tempat yang kotor, tapi secara general itu kan gak kotor. It's beautiful like Indonesia. Oke, teman-teman di India kita ada 36 provinsi dan memang karena negaranya luas, musimnya beda-beda ya teman-teman. Kalau kita lihat di selatan ada kota Chennai yang panas, itu kan nggak dingin tapi panas sekitar 25-30 derajat. Biasanya dari setiap bulan itu seperti itu. Ada kota Bangalore yang kita bilangin itu kan lumayan dingin banding kota Chennai, itu juga masih di selatan. Itu temperaturnya bisa sekitar 15-25 degree di dalam satu tahun. Ada juga tempat seperti Delhi, teman-teman, itu kan di India Utara ya, di mana itu kan temperaturnya kalau itu panas ya itu bisa panas sekali, tapi kalau dingin itu dingin sekali. Tapi juga teman-teman ada tempatnya di India Utara lagi, itu namanya Himachal Pradesh dan Kashmir, di mana ada salju, dan ada beberapa tempat teman-teman yang ada salju 365 hari. Jadi kalau kita mau disampaikan dan apakah India negara mungkin panas atau ada salju,
menurut saya teman-teman hampir sama dengan Indonesia. Itu kan itu unik, it's diverse, negaranya luas, dan memang setiap tempat ada musimnya yang masing-masing teman-teman. Teman-teman, orang India tidak makan sapi. Ini adalah aspek yang kebudayaan. Ya mungkin teman-teman harus tahu di India ada banyak orang dengan ibadah Hindu. Tapi juga teman-teman harus diingatkan di India, di Hinduism is not a religion teman-teman. Itu bukan agamanya, tapi it's a way of life. Nah, kenapa saya bilang itu kan it's a way of life? Karena yang kita katakan Hinduism, kita kan di dalam ibadah Hindu ada jutaan dewa, ada Ganesha, ada Shiva, ada Vishnu, ada Brahma, ada Murugan, ada banyak. Dan juga teman-teman kita harus tahu untuk beberapa dewa kendaraan atau kita bilang wahana atau kendaraan adalah sapi. Nah, karena kendaraan untuk yang dewa itu adalah sapi, biasaan orang India atau mungkin kita bilang yang Hinduism atau orang Hindu, mereka nggak makan sapi. Jadi itu adalah yang aspek yang cultural, dan setiap budaya ada kepercayaan masing-masing teman-teman. Jadi ini adalah kepercayaan masyarakat India dengan ibadah Hindu. Oke. Ya teman-teman, seperti kita tahu ya di India kan India adalah negara sekuler. Ada juga yang beberapa penduduk atau beberapa saya bilang persen penduduk yang mereka makan sapi. Kalau saya bilang di India Utara Timur, ke Mizoram, di Nagaland, ada orang di sana, mereka juga warga negara India, tapi mereka makan sapi teman-teman. Tapi again, kita nggak bisa generalize semua orang India nggak makan sapi, tapi yang mungkin kebanyakan ibadah dengan Hindu, mereka nggak makan. Tapi ada juga masyarakat atau ada juga penduduk India yang mereka makan sapi. Teman-teman, makanan India pedas sebenarnya again karena negaranya luas, tergantung di mana yang kita ada, itu kan kita bilang makanannya agak pedas atau yang kurang pedas. Kalau saya bilang di India Selatan, teman-teman, itu khususnya kalau kita bilang di provinsi namanya Andhra Pradesh, ya memang di sana teman-teman itu makanannya pedas sekali, memang itu pedas. Tapi kalau kita bilangin yang ke timur, mungkin ke barat, kalau kita bilang ke Gujarat, itu makanannya nggak pedas. Secara general, again India is sama seperti Indonesia, setiap provinsi ada pakaian masing-masing, kelihatannya juga beda, makanannya juga beda. Jadi pedasnya juga mungkin ada yang pedas, ada yang manis juga teman-teman. Kalau kita bilang Indonesia, India Timur, ya mereka makanannya agak manis-manis teman-teman. Kalau kita bilang di provinsi namanya West Bengal, Orissa, itu makanannya agak manisan. Jadi bukan semua makanan di India itu pedas, tapi ya itu tergantung tempatnya atau provinsinya. Oke, ya teman-teman, ini klakson memang di India ada klakson. Ada juga seperti lagu-lagunya, cuman 1-2 tapi itu bisa panjang ya. Itu kan ada. Memang karena saya udah 23 tahun sekarang tinggal di Indonesia, memang di Indonesia itu nggak ada klakson ya. Ada juga beberapa provinsi teman-teman, kalau saya ke Sulawesi ya, ada juga yang klakson, tapi nggak banyak seperti India, tapi ada. Karena India kan itu ya itu luar biasa. Kadang-kadang itu suara yang klakson itu kan bisa seperti musik Bollywood aja ya. Tapi ya memang ini adalah sesuatu masyarakat India harus dipelajari dengan Indonesia, jadi di mana yang klaksonnya bisa dikurangin. Oke, teman-teman, di India, masyarakat India atau saya bilang orang India yang suka yang gelang-gelang kepala, ya mungkin ini bukan di seluruh India ya teman-teman, karena negara luas ya seperti teman-teman yang tadi disampaikan. Memang di India Selatan kalau banding sama Utara, ya mereka suka gelang lebih banyak kalau bandingin sama Utara. Dan juga yang lucu adalah yang untuk iya atau tidak, atau yang kita bilang iya juga mereka bilang kayak gini, tidak juga atau tidak atau nah, atau juga mereka yang gini. Jadi kadang-kadang itu agak bingung juga, kita juga bingung itu mereka mau bilang ya atau tidak. Tapi memang itu adalah sesuatu, again it's a culture, itu kan ada culture di India Selatan, tapi nggak semua ya teman-teman. Ya memang ada sih, bukan tidak ada, tapi nggak semuanya. Tapi di India Utara mungkin saya bilangin itu yang mereka jarang yang gelang kepalanya di India Utara. Di India Selatan memang ada seperti itu. Lagi negaranya luas, ada macam-macam ya orang-orang.
tentang kenapa orang India pintar. Ya, nggak semua ya teman-teman, tapi ada juga yang pintar, ada juga yang sebenarnya sama aja ya dengan Indonesia, nggak jauh beda ya teman-teman. Tapi kenapa kalau ada pertanyaan ini, kenapa orang India pintar? Mungkin kalau saya bilangin ada beberapa hal teman-teman. Pertama, kalau saya bilang dengan pendidikan teman-teman. Karena teman-teman semua tahu yang India kan ada turunannya dari Inggris. Karena turunan dari Inggris, maka di India kita bisa komunikasi dengan bahasa Inggris. Walaupun nggak semua yang secara fasih ya, dengan grammar yang bagus atau apa, tapi intinya yang mereka bisa komunikasi dengan pakai bahasa Inggris. Tapi juga teman-teman yang dengan pendidikan, kalau saya bilangin, ekosistem karena buku-buku ada banyak dan harga buku nggak mahal teman-teman. Maaf, di Indonesia kan buku mahal ya teman-teman. Tapi karena harga buku nggak mahal, ya itu kan banyak siswa-siswi mereka pakai buku. Itu adalah ilmunya. Ya maaf teman-teman, kan harga buku yang mahal, jadi jarang siswa-siswi mereka belajar buku. Jadi mungkin ya kalau kita harus diusahakan bagaimana harga-harga buku bisa dimurahkan, bisa terjangkaukan di Indonesia. Jadi siswa-siswi kita dari tanah air kita di Indonesia juga mereka bisa belajar dari buku. Jadi itu yang bisa membantu. Yang poin berikutnya adalah mungkin kita bisa tanya orang tua. Di India orang tuanya ya mereka ingin anak mereka semuanya ada yang sains atau dokter atau engineering, dan juga mungkin selain itu kalau kita bilang yang penting adalah sistem pendidikan India teman-teman, yang seperti yang saya sudah sampaikan di video sebelumnya juga. Ini kan sistem pendidikan India adalah di mana yang hubungan antara industri sama akademik itu udah jalan dengan baik. Jadi di India mereka bukan cuma belajar yang teori, tapi mereka belajar praktek juga. Jadi itu mungkin ada alasannya kenapa yang banyak siswa-siswi yang di India mereka dapat kerja sebelum lulus dari universitas terbaik, dan juga buktinya sekarang kita lihat CEO atau Chief Executive Officer dari perusahaan sebesar di dunia termasuk YouTube sekarang teman-teman itu adalah alumni dari sistem pendidikan India. Jadi mungkin itu sistem pendidikan ya teman-teman, dan juga yang karena turunannya dari Inggris, kenapa kita bisa bilangin India adalah orang-orang pintar. Teman-teman, kalau saya bilangin India negara luas, ya kita harus evaluasi lebih detailnya. Mungkin kadang-kadang ada beberapa YouTube adalah yang kotor, miskin dan lain-lain. Tapi teman-teman harus dievaluasi dengan faktanya, dan dengan fakta yang tadi kita disampaikan tentang ekonomi India, tentang tempat-tempat pariwisatanya, dan juga untuk hal-hal yang hubungan sama culture. Jadi kita harus lihat teman-teman, dan karena negaranya luas, kita nggak bisa diputuskan atau kita nggak bisa ada stereotype cuman dari beberapa hal yang kita bisa dipikirkan, oh ini adalah India seperti itu atau India adalah seperti ini. Dan juga kita harus ingatkan teman-teman, sama seperti negara di mana-mana termasuk di Indonesia ya, di mana ada baik ada buruk juga. Jadi nggak mungkin cuma ada baik di setiap negaranya, nggak mungkin ya teman-teman, nggak mungkin di setiap negara cuma ada buruk aja. Jadi ya di setiap negara ada plus, ada minus. Jadi itu yang kita harus dilihatkan, dan menurut saya karena kita adalah manusia, kita selalu hidup dengan hal yang positif. Jadi mungkin teman-teman kita juga harus pikirkan hal-hal yang positif juga yang ada dari setiap negara termasuk India teman-teman. Terima kasih. Gimana? Menarik kan jawaban-jawabannya? Masih ada hal yang bikin kamu penasaran? Coba komen di bawah ya, biar next kita tanyain lagi ke orangnya. Sampai situ dulu video hari ini. Kabi Alvida Nakena. Biar milengge.